Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Salam jumpa lagi dalam channel Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, hari Kamis 22 September, pekan biasa yang ke-25. Mari saudara-saudariku yang terkasih, kita awali permenungan kita hari ini dengan sebuah doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa pencipta alam semesta, Engkau senantiasa menuntun langkah hidup kami dan perhatian-Mu yang penuh kasih. Kami mohon, berkatilah kami saat ini, agar kami mampu mendengarkan suara-Mu melalui sabda yang akan kami dengarkan dan renungkan bersama-sama. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu melalui pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita merenungkan sabda Allah yang diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 7 sampai 9. Tuhan beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Herodes, raja wilayah Galilea, mendengar segala sesuatu yang terjadi, ia merasa cemas. Sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali, dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi zaman dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes kan telah kupenggal kepalanya. Siapakah gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal besar itu? Lalu ia berusaha untuk dapat bertemu dengan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Herodes adalah seorang raja. Sebagai seorang raja, tentu ia memiliki harta yang melimpah, juga dikenal oleh banyak orang dan memiliki kekuasaan yang besar. Bahkan dengan kekuasaan itu, ia dapat dengan bebas menyingkirkan apapun atau siapapun yang ia tidak sukai, seperti yang dialami oleh Yohanes Pembaptis. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, dengan segala yang apa dimiliki oleh Raja Herodes ini, tidak menjamin ia hidup dengan damai dan sukacita. Justru sebaliknya, di tengah-tengah segala kekayaan, ketenaran, dan kekuasaan yang ia miliki, ia masih hidup dengan penuh kecemasan. Ini bisa menjadi pengingat bagi kita juga, saudara-saudaraku yang terkasih, bahwa kekayaan, ketenaran, dan juga kekuasaan tidak akan menjamin kita hidup dengan bahagia dan damai di dunia ini. Lalu yang kedua yang dapat kita renungkan dari bacaan yang telah kita dengarkan bersama-sama, di sini dikisahkan bahwa Herodes ingin berjumpa dengan Yesus karena ia mendengar kabar bahwa Yesus ini mampu melakukan hal-hal besar. Mungkin ia pernah mendengar bahwa Yesus mampu menggandakan makanan, menyembuhkan banyak orang sakit, dan juga mengusir setan-setan. Tetapi motivasi untuk berjumpa dengan Yesus hanya karena melakukan hal-hal besar tidak membuat ia menangkap apa alasan sebenarnya Yesus melakukan hal-hal demikian. Juga tidak menangkap apa sebenarnya yang diajarkan atau dikehendaki oleh Yesus kepada orang-orang yang ia jumpai. Demikianlah juga sebenarnya diingatkan kepada kita, saudara-saudara yang terkasih, apa yang sebenarnya menjadi motivasi kita mencari
dan mengimani Yesus Tuhan kita? Apakah kita mengimani dan percaya kepada Yesus hanya sebatas karena Yesus telah melakukan hal-hal besar dalam hidup kita? Yesus telah campur tangan dalam hidup kita, menjawab atau mengabulkan doa-doa permohonan kita. Jika demikian, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita hanya memiliki iman yang dangkal jika kita hanya percaya dan yakin kepada Yesus karena Ia mengabulkan doa-doa kita. Tetapi kita sendiri tidak membaca dan merenungkan sabdanya, tidak ingin mencari tahu apa yang dikehendaki Tuhan atas hidup kita melalui sabdanya. Dan jika hanya memiliki iman sedangkal itu, saudara-saudara yang terkasih, kita nantinya akan mudah merasa cemas seperti Herodes. Dan iman kita atau kepercayaan kita akan menjadi sia-sia. Kita akan mudah kecewa dan juga mungkin mudah mengeluh, menggerutu atas hidup kita yang mungkin berjalan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tidak sesuai dengan yang kita doakan atau yang kita sampaikan kepada Tuhan. Bahkan itu akan membuat kita juga sering menjadi mempertanyakan apakah Yesus sungguh-sungguh mencintai, sungguh-sungguh mengasihi kita umatnya. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, marilah melalui firman Tuhan hari ini kita kembali diteguhkan, kita kembali diingatkan bahwa yakin, percaya, mengikuti Yesus tidak boleh hanya semata-mata karena hal-hal yang dilakukan Yesus dalam hidup kita, tetapi kita sendiri juga dengan tekun mencari kehendaknya melalui sabdanya, melalui juga dalam doa-doa pribadi untuk selalu membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Semoga Roh Kudus membantu kita. Demikianlah permenungan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Marilah kita menutup permenungan kita ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Mulia, tanpa berkat-Mu kami tidak dapat berbuah. Karena itu kami mohon, curahkanlah kami rahmat-Mu, agar kami mampu setia dan tulus mengikuti Yesus Putra-Mu dengan meneladani dan menghayati segala ajaran-ajarannya. Sebab Dialah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan mengantar kita ke hidup yang kekal, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah dan renungan hari ini. Saya Pastor Marcel Lolotandung mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Frater Andriadi Sailo. Semoga segala aktivitas, pelayanan dan pekerjaan Frater senantiasa diberkati Tuhan dalam hidup setiap hari. Amin.